Tiba-tiba tadi ada sosok yang mau nendang kepala Fasya. Sosok apa Kak Rudi? Dia seorang laki-laki, paruh baya. Oke. Kemudian dia pakai pakaian itu seperti pakaian pendekar. Dia tadi mau tendang kepala kamu, makanya kaget. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Terdapat sebuah bangunan yang terletak di kawasan Cibulu, Kota Bogor, di mana dulunya merupakan sebuah pabrik garmen. Bahkan pabrik ini mampu menghasilkan pakaian yang akhirnya diekspor ke berbagai negara. Pabrik garmen ini pertama kali dibangun sejak tahun 1978 dan terakhir beroperasi sejak tahun 2004 silam. Sekitar tahun 78 ya. Sebelum adanya pabrik garmen, tanah ini dulunya merupakan sebuah perkebunan yang sangat luas. Ini dulunya sejenis kebun gitu ya, kebun apa sih, sengon, kebun hutan belantara lah, banyak pohon-pohon gede gitu di sini. Cukup angker sekali ya, terutama yang di belakang pabrik ini itu lalu lintas makhluk gaib ya, bagi orang yang tahu gitu ya. Ketika pabrik ini masih beroperasi terjadi banyak sekali gangguan yang disebabkan adanya makhluk astral. Bahkan gangguan tersebut tidak hanya melanda beberapa orang melainkan seluruh karyawan pabrik. Hal yang sering terjadi di pabrik garmen ini adalah adanya kesurupan massal. Bahkan kesurupan tersebut juga dialami oleh Ibu Encop yang pernah menjadi karyawan pabrik garmen ini selama 6 tahun lamanya. Iya, termasuk ibu yang kesurupannya 3 kali pernah. Banyak juga kadang-kadang ada dari sewing gitu. Nyatanya, tak hanya kesurupan massal saja, karena terdapat kejadian-kejadian yang lebih kejam dari itu. Bahkan sampai merenggut nyawa karyawan pun pernah terjadi di pabrik garmen ini. Bahkan ada kejadian di sana itu bosnya itu dibunuh sama karyawannya ya, mayatnya tuh dibuang ke sumur situ. Sudah terhitung sejak 19 tahun lamanya setelah pabrik ini ditinggalkan dan akhirnya kosong, sehingga semakin menambah keangkeran yang ada di pabrik ini. Bahkan sampai saat ini pun orang-orang yang masih tinggal di sekitar pabrik masih sering mengalami gangguan-gangguan yang disebabkan oleh adanya makhluk astral yang bernaung di pabrik garmen ini. Saya ngeliat sosok hitam besar, segede gedung ini, terus kukunya pada panjang kayak mau nyengkrem gini, matanya merah. Baru 3 bulan yang lalu saya ngelihatnya. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak tragedi-tragedi apa saja yang pernah terjadi di pabrik garmen ini, serta mitos-mitos penyebab angkernya pabrik ini yang bahkan sampai saat ini masih sering beredar di lingkungan masyarakat? Oke Kak Rudi, jadi kita udah sampai di kawasan komplek pabrik garmen yang udah kosong itu kurang lebih 17 tahun. Dan di bekas pabrik ini itu waktu masih aktif, banyak banget gangguan yang menyebabkan para pekerjanya itu bisa dibilang kesurupan massal dan berbahasa Belanda. Kita langsung sana aja ya. Oke. Sebentar, Mas. Kenapa Kak? Ada sesuatu di sana. Di sini? Rasanya seperti ada yang manggil kita ke sana. Tak perlu waktu yang lama Rudi tiba-tiba merasakan adanya sosok yang menarik perhatiannya. Masuk dulu Kak Rudi ke sini. Ayo. Permisi. Wow. Saya merasakan sesuatu di ujung sana. Ada sosok apa Kak Rudi? Ini ada sosok dari jauh. Kelihatannya seperti putih-putih, tapi belum jelas ini bentuk apa, sosok apa. Ayo kita mendekat. Oke.
Misi-misi. Fasya dan Rudi mencoba untuk mendekati sosok putih yang berada di dalam ruangan ini. Halo? Salam. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok putih yang berada di ruangan ini. Kamu siapa? Kamu tahu, Fas? Kenapa Kak Rudi? Di samping saya ini ada sosok perempuan. Oke. Dia pakai baju putih, bawahnya sedikit krem, Oke. mukanya hancur. Sebentar Kak Rudi. Ini tuh sosok yang suka dibilang sama warga sekitar itu kalau sosok ini itu Noni bukan? Bukan. Dia bukan makhluk yang sering diceritakan sama warga sekitar. Oke. Bisa dibilang dia ini baru. Dia nggak terlalu terkenal di sini. Oke. Mungkin cuma sedikit. Kalaupun ada ya yang pernah lihat dia itu cuma sedikit. Ya udah kayaknya kita pindah ke bawah aja untuk jelasin sosok ini Kak Rudi. Aku tiba-tiba setelah Kak Rudi ngomong gitu aku langsung berasa panas. Sosok wanita yang saat ini sedang berkomunikasi dengan Rudi ternyata merupakan penghuni baru tempat ini. Namun meskipun penghuni baru, sosok ini pula juga menambah keangkeran tempat ini, di mana sosok tersebut juga sering menampakkan diri terhadap masyarakat. Dan hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapak Cecep selaku security tempat ini. Apalagi nampak, sering minta tolong sama saya yang kalau orang-orang jauh gitu ya. Dulu kan bengkel bis jalan tuh, itu sampai menampakkan duduk bareng gitu. Sampai orangnya juga lari-lari ke pos gitu. Sebentar. Oh. Di sekitar sini ada makam sebuah keluarga juga katanya. Oke. Keluarga apa ya Kak Rudi? Apakah keluarga Noni? Bukan. Jadi dulu itu ada sekeluarga pribumi, dia makamnya di sekitar sini. Dulu ini sebenarnya ini pabrik tadinya tempat ini. Iya. Kemudian dibuatlah pabrik. Pabrik itu bangkrut, tutup, dan kemudian akhirnya tempat ini jadi tempat usaha. Jadi masyarakat sekitar itu Menggunakan tempat ini ya? tempat ini Iya. sebagai tempat usaha. Oh, Di sini oke. ada tempat hiburan, ada juga tempat pijat, ada juga kafe, terus kemudian ada tempat seperti musik. Dia bilang banyak musik, Di bangunan ini? betul. Oh. Tempat yang banyak musik katanya. Oke. Tapi tempat yang dibangun sama warga itu malah terbengkalai juga akhirnya, Oh. bangkrut juga. Oke. Apakah itu ada hubungannya dengan sosok-sosok yang tadi itu sempat aku mention Kak? Sosok Noni. Dia cuma bilang, katanya di sana ada sosok yang kuat banget. Terus terang saya belum terlalu tahu jawabannya apakah ini disebabkan karena siapa. Oke. Nah ini menjadi sebuah rasa penasaran yang tinggi jadinya. Saya jadi penasaran banget, jadi pengen kesana, pengen tahu ada apa sebenarnya di sini. Oke. Mau langsung ke sana aja berarti Kak Rudi. Ayo. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju area lebih dalam dari pabrik garmen ini. Pabrik garmentnya itu dia ada di depan sana pabriknya. Kenapa Kak Rudi?
Kak Rudi! Entah apa yang dilihat Rudi sehingga ia tiba-tiba saja berlari menuju salah satu gedung terbengkalai di pabrik ini. Astagfirullah. Permisi, Kak Rudi! Ayo turun. Entah sosok apa itu, namun seolah tak mendapatkan sosok yang ia kejar, Rudi akhirnya memutuskan untuk turun kembali dan mencari sosok tersebut di bawah. Jangan terlalu dekat. Ada... Kak Rudi ngeliat sosok apa? Tadi tiba-tiba saya ngerasa ada auman di sekitar kita. Dan kemudian ada sesuatu di atas sana. Dia mengaum. Oke. Pas waktu tadi saya kejar ke atas, dia lompat ke arah sana. Sebentar Kak Rudi. Kak Rudi bilang sosok auman. Berarti sosok siluman. Harimau. Oke. Oh, kalau harimau memang iya, karena di kampung ibu itu, ini kan di belakang rumah ibu ada ya, tuh kebun tuh jalan situ, itu harimau emang penunggu di sini. Dia membuat gestur seperti ini. Mengarah ke sini. Dia menghadap ke kita. Tatapannya ini tajam. Tatapannya seperti kita ini dianggap mangsa sama dia. Tiba-tiba kukunya itu semua keluar. Si harimau itu kukunya keluar semua. Dan dia ngunjuk taring. Kemudian dia meraung. Dia menggeram ke arah kita. Sebentar. Sesaat dia memandang kita ini sebagai musuh. Karena kita masuk ke dalam wilayah dia. Kak Rudi, apakah sosok ini itu salah satu sosok yang mengganggu di tempat ini? Saya mau coba komunikasi dulu sama dia. Dia sudah lama di sini. Dia ini adalah sosok perwujudan dari ilmu kesaktian milik seseorang. Seseorang yang bisa dibilang mungkin orang yang kuat, sakti. Dan dia menjaga tempat ini, wilayah ini. Adanya harimau di tempat ini ternyata merupakan sebuah perwujudan dari ilmu seseorang di zaman dahulu. Keberadaan sosok ini ternyata untuk menjaga suatu area. Namun tak hanya itu, ternyata sosok ini juga sering terlihat oleh warga yang beraktivitas di kawasan pabrik. Harimau mah ada ya, kayak harimau jadi-jadian, tapi kayaknya sih itu peliharaannya itu Mbah Nyaung kayaknya gitu. Dia punya tuan. Tuannya di sebelah sana kira-kira. Dari sorot mata, dari petunjuk yang dia kasih, tuannya di sebelah sana. Sebentar Kak Rudi, sebelumnya sosok siluman ini tuh udah ada di wilayah ini atau menjaga wilayah ini tuh dari kapan Kak? Sudah lama sekali. Dari zaman penjajahan sekitar sebelum tahun 1940-an. Oh, berarti jauh sebelum tempat ini itu dibangun pabrik. Betul, sebelum tempat ini ada. Oke. Coba kita ke sana. Ke arah tuannya? Iya. Makasih. Rudi mengajak saya untuk lebih dalam memasuki area pabrik demi menguak sosok tuan dari sang harimau. Tapi masuk ke sini tuh hawanya beda ya Kak Rudi. Berasa nggak sih? Apa emang perasaan aku aja? Entah apa yang terjadi. Rudi tiba-tiba saja memasang kuda-kuda seolah ada sosok yang ingin menyerang kami.
Tiba-tiba tadi ada sosok yang mau nendang kepala Fasya. Sosok apa Kak Rudi? Dia seorang laki-laki, paruh baya. Oke. Kemudian dia pakai pakaian itu seperti pakaian pendekar. Dia tadi mau tendang kepala kamu, makanya kaget. Kak Rudi tiba-tiba kayak minggirin aku gitu, katanya ada satu sosok jawara yang katanya tuh nyoba nendang kepala aku. Di situ aku udah mulai rada takut karena langsung nyerang ya, bisa dibilang gitu. Kami pun mendatangi kembali sosok yang sempat menyerang kami untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai tempat ini dan juga tujuannya menyerang kami. Saya tahu kamu di sana. Tim, boleh minta air? Rudi mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut agar tidak menyerang kami kembali. Langsung ada suara, pemirsa. Jadi tiba-tiba waktu Kak Rudi menyipratkan air, itu tiba-tiba ada suara dari sana. Permisi. Assalamualaikum. Seperti dugaan kamu, memang dia ini jawara. Oke. Tapi kenapa kamu tadi menyerang kami? Masuk wilayah. Kita masuk wilayah dia katanya. Seperti yang tadi Kak Rudi sempat bilang berarti ya. Kita memasuki wilayah sosok ini dan tiba-tiba sosok ini tadi mau menyerang ya. Tapi ada hubungannya nggak Kak Rudi sosok ini sama sosok harimau yang tadi kita temuin di depan? Apa hubungan kamu sama harimau itu? Lalu, oh, hmm. Dulu, dia hidup ketika zaman yang diceritakan sama si harimau. Jadi zaman penjajahan Zaman Belanda. penjajahan. Oke. Dia bilang dia itu adalah seorang penjaga. Oke. Kamu tahu penjaga apa? Penjaga apa Kak Rudi? Kebun karet. Berarti dulunya ini tempat kebun karet? Saya juga awalnya bingung. Ini kan pabrik. Iya. Kenapa dia bilang kebun karet? Ternyata dia memang sudah dari dulu banget. Saat tempat ini adalah kebun karet. Oh, oke. Dia punya majikan. Dan majikannya ini punya keluarga. Pada suatu hari ada penyerangan terjadi. Dia ini adalah orang kepercayaan tuannya. Oke. Kemudian ada beberapa orang pribumi di sini yang bentrok dengan keluarga ini. Mereka kalah dalam pertempuran ini. Mereka dibunuh. Siapakah sebenarnya keluarga yang dibela oleh sosok jawara tersebut sampai-sampai ia mengkhianati warga-warga pribumi lainnya? Apakah salah satu sosok dari keluarga inilah yang kami cari dari awal penelusuran? Perlahan tapi pasti teka-teki mengenai kejanggalan-kejanggalan yang sering terjadi di tempat ini ketika masih beroperasi menjadi pabrik garmen. Bahkan kejanggalan tersebut masih sering terjadi sampai saat ini dan menimpa masyarakat yang tinggal di dekat area pabrik karena ulah makhluk astral mulai terungkap. Bahkan hampir tiap hari teh dulu mah. Itu pernah juga sampai kejadian kerusukan massal. Jadi nggak lebih dari 10 orang.
Tak hanya itu saja, nyatanya di pabrik ini sering terjadi adanya kecelakaan hingga merenggut nyawa dari karyawannya. Entah karena kecelakaan kerja biasa atau karena ada campur tangan makhluk gaib yang memang bersemayam di tempat ini. Di WC itu emang dulu sempat dengar bayi menangis. Terus waktu itu kan ada ibu sedang hamil, maksain terus masuk kerja. Waktu itu akhirnya makan dia melahirkan di kamar mandi itu. Bayinya itu meninggal. Semakin penasaran, kami pun melanjutkan penelusuran mengenai sosok Jawara dan juga keluarga yang dia bela. Mereka dibantai, mereka hancur. Astaga. Sosok Jawara ini ternyata merupakan seorang penjaga dari salah satu keluarga yang dulunya pemilik kebun karet di tempat berdirinya pabrik saat ini. Penyerangan warga pribumi kepada keluarga tersebut akhirnya berimbas kepada Jawara ini yang akhirnya tewas di tangan para pribumi. Jadi gimana ya kata orang-orang tuh matinya dia digorok banyakan gitu, yang ngegoroknya gitu. Jadi dia karena Jawara ya dikeroyok gitu. Salah satu dari korban relasi dia itu adalah majikannya, yaitu si Noni Belanda, yang pada akhirnya dia jadi gentayangan di sini korinnya. Oke, aku mulai ngerti nih, Berarti dia mempunyai majikan dan majikannya itu adalah sosok yang dari tadi kita cari. Betul. Jadi itu adalah majikan dia. Si Korin dari majikan itu benar-benar penuh dendam. Sampai akhirnya membara, memanas, dan dia balas dendam sama orang-orang pribumi. Adanya sosok Noni Belanda yang selalu mengganggu warga ternyata didasari dengan dendam yang begitu dalam kepada warga pribumi yang sudah membunuhnya. Sehingga tidak heran apabila ketika pabrik ini beroperasi sering sekali terjadi kesurupan massal dengan menggunakan bahasa Belanda. Kalau kesurupan itu hampir setiap bulannya. Waktu pabrik ini masih beroperasi pun setiap bulannya pasti ada kesurupan massal di bagian produksinya.